Dahulu kala, orang-orang bertempur, tidak sengaja menjatuhkan pedang, ditembak ke dalam pencucian pena. Mendadak, itu tidak sengaja dikirim ke rumah gadis modern. Wanita itu menatap hal yang tidak dapat dijelaskan ini. Anak panah tajam muncul. Saya menyadari bahwa pembersih pena inilah yang menyebabkan masalah. Jadi saya mencoba menggunakan pisau pengupas di tangan saya. Taruh di dalam. Detik berikutnya, pisau pengupas, seperti yang diharapkan, itu menghilang. Pada saat yang sama, Kaisar kuno kebetulan memiliki tidak ada senjata yang cocok. Lihat pisau pengupas ini tiba-tiba muncul. Ambil segera. Langsung serang Pem habisi di sisi berlawanan. Wanita modern. Tapi speakernya ditaruh di tempat pencuci pena. Dikirimkan. Apakah kamu manusia atau hantu? Panah tersembunyi untuk menyakitiku. Pahlawan macam apa? Pada saat ini Kaisar akhirnya mengerti. Ada masalah dengan pencuci pena ini. Jadi dia menaruh liontin gioknya dekat dengan tubuhnya. Taruh di dalam. Benar saja, detik berikutnya, liontin giok lalu menghilang. Kasim yang ada di sebelahnya melihat ini. Secara keliru mengira itu adalah manifestasi dari para dewa. Segera berlutut dan bersujud. Wanita di sisi lain melihat liontin giok yang dibuat dengan indah ini. Saya merasa seperti telah menemukan harta karun. Dan ada satu lagi di segel hidung. Surat dari zaman kuno. Tuhan, aku adalah Raja Kerajaan Dongli, Gu Jinyun. Kita dikelilingi oleh pemberontak. Lebih dari setengah tahun. Sekarang kita kehabisan amunisi. Saya, Gu Jinyun, tapi kali ini, saya sungguh berharap para dewa dan Buddha akan muncul. Semoga masyarakat Dongli diberkati. Tuhan, ketidakmampuan Jin. Tapi para pemberontak itu kejam. Kemanapun aku pergi, pembantaian dan perampasan makanan. Bagaimana bisa Jin Yun, orang Beijing, serahkan pada mereka. Tuhan, sekarang orang-orang di Beijing, air tapi tidak ada makanan. Minum air setiap hari. Jin Yun berani meminta makanan kepada Tuhan. Wanita itu akhirnya tahu. Napas ini sebenarnya saluran yang menghubungkan dunia kuno dan modern. Jadi dia segera mengeluarkan camilan di rumah. Taruh semuanya di dalam cairan pencuci pena. Orang zaman dahulu kala yang tidak makan makanan lengkap selama beberapa bulan. Setelah melihat makanan ini, mulutku berair. Dia mengambil botol itu dan mulai mengunyahnya. Tapi tak sengaja menusuk gas. Terkejut, mereka belum pernah melihat makanan yang aneh sekali. Banyak orang yang beranggapan ini adalah kelezatan surgawi. Namun, makanan ini, itu tidak cukup untuk pasukan yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Jadi semua orang memutuskan, kirimkan beberapa emas, perak dan perhiasan ke sini. Berdoa kepada Tuhan agar diberi lebih banyak makanan, untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Kalau begitu, aku akan membantunya. Hai Paman Kang, saya Enron. Ibu saya meninggalkan beberapa barang untuk saya. Aku penasaran apakah kamu punya waktu. Bantu saya memeriksanya. Aku ada di toko barang antik. Hari ini gratis. Kalau begitu aku akan segera datang menemuimu. Ini yang terbaik. Giok putih. Kamu bahkan tidak ada kotaknya. Ini dari negara Dongli. Totem kerajaan. Ada juga gelar Kaisar Xuanwu. Para sejarawan telah mencari bukti keberadaan kerajaan Dongli. Ibumu yang menemukannya. Hahaha. Pihak lain ternyata adalah Ponyo yang berbicara tentang drama. Kaisar Xuanwu dari kerajaan Dongli. Kangxu itu. Berapa harga yang Anda inginkan untuk liontin giok ini? Anda ingin menjualnya? Jangan menjualnya. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Gu Jinyun dan yang lainnya? Beli makanan dan rumput. 100 juta. Saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda. 100 juta yuan diterima. Paman Kang, saya ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku pergi duluan. Mengapa? Jika nanti kamu, ada juga barang-barang dari kerajaan Dongli. Ingat untuk datang menemui Paman Kang. Bagus. Nona Song. Nasi yang kamu inginkan. Semua digudangkan. Oke, terima kasih. Ini adalah pembayarannya. Bos Wu, aku sudah mengirimkan daftarnya kepadamu. Harap bersiap. Kirimkan ini. Jangan khawatir, Nona Song. Saya akan mengirimkannya paling lambat besok. Bagus. Kalau begitu kamu lanjutkan saja.